Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Kak. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik saja. Baik. Sehat. Sudah sarapan? Sudah seneng? Sudah. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah merelakan untuk hadir di konseling kelompok ini. Makasih ya teman-teman. Sama-sama Kak. Terima kasih juga. Ya, sekarang kita perkenalan dulu ya. Udah saling kenal belum nih? Belum. Mungkin ada yang cuma tahu namanya aja gitu. Gak ada. Oke. Nah, sekarang perkenalannya kalian sebutin nama sama makanan yang menggambarkan diri kalian. Paham nggak? Paham. Oke. Sambil dijelasin alasannya ya, kenapa kok milih makanan itu. Oke. Langsung ya, kita mulai dari siapa dulu ya? Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Dia Kurniasari. Jadi dipanggil Dia. Jadi makanan yang menggambarkan saya itu mie ayam, karena mie ayam itu menggoda banget. Terus itu enak gitu, enak di dia gitu. Apalagi kalau dimakan gitu. Dimakan. Iya, oke, boleh. Lanjut sebelahnya. Saya perkenalkan, nama saya Hayati Nufuzul Zahra, bisa dipanggil Nunung. Makanan yang menggambarkan saya itu mungkin es krim ya, karena kan es krim banyak disukai sama orang-orang, apalagi anak kecil. Nah, tapi dibalik dinginnya es krim itu kan ada saatnya kita meleleh. Jadinya saya itu bisa dibilang kalau kayak es krim lah, cepet sedih. Cepet sedih. Iya. Tapi humble. Tapi Oke. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Bilkis Syarifah, bisa dipanggil Bilkis. Makanan yang menggambarkan tentang saya itu kerupuk. Nah, kenapa kerupuk? Jadi kalau kerupuk kan biasanya dianggap receh ya sama semua orang. Tapi kalau nggak ada kerupuk, ada yang kurang gitu. Jadi gitu sih tentang saya. dikangenin kerupuknya. Saya perkenalkan, saya Karina Avanda, biasa dipanggil Karina. Nah, makanan yang menggambarkan saya itu seblak. Karena semua orang yang pertama kali lihat saya itu biasanya kayak bilang kalau saya itu judes. Padahal cuma raut wajahnya aja sih sebenarnya. Iya enggak? iya. Berarti relate ya. Oke, kalian sudah lihat itu kan pamflet yang saya sebar? Iya, Nah, di situ ada slogan kelola waktumu hari ini, nikmati hasilnya esok hari. Tuh. Nah, sesuai dengan slogan itu pasti ada tujuan di baliknya. Nah, salah satunya itu membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab. Kemudian ada juga memahami pentingnya manajemen waktu dan meningkatkan kerjasama dan saling memotivasi di konseling kelompok ini. Gitu. Paham? Oke, nah sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, saya mau bertanya nih kepada kalian semua, sebenarnya tujuan kalian itu ingin ikut konseling kelompok ini itu apa? Mbak Karina dulu. Kalau saya itu kan ini ya di semester akhir ini kayak keteteran banget gitu loh. Jadi kayak gimana ya, pengen menata lebih baik kayak di awal-awal biar tertata gitu loh. Terus dia. Oke. Kalau Mbak Bilkis, Sama sih Bu, jadi ya semester awal mungkin masih masih healingnya. iya, masih gimana gitu, kayak mau ngerjain tugas tuh bingung mau ngerjain yang mana dulu, kayak gitu sih Bu, kayak masih bingung mengelola waktunya aja. Oke. Kalau Mbak Nunung, Kalau saya sih orangnya kayak gampang ke distract gitu loh Bu, pas lagi ngerjain tugas. Jadi saya tuh pengen meminimalisir bagaimana saya bisa memanajemenkan waktu saya untuk gak gampang ke distract. kalau Mbak Dia, Kalau saya sih karena semester ini hilang arah sih Bu. Saya tuh bingung mau mulai yang mana dulu gitu. Jadi
ada banyak opsi nih, tapi nggak tahu yang harus dimulai itu yang mana gitu. Oke. Nah, kalian itu ikut konseling kelompok ini karena ikut-ikutan atau emang karena keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Yakin? Yakin. Oke. Dengan tujuan yang sudah saya tetapkan dan keinginan kalian masing-masing itu menurut kalian sejalan nggak? Maksudnya kayak mungkin dengan tujuan yang saya tetapkan dengan keinginan kalian ikut konseling kelompok ini berbeda mungkin. Nah, kalau menurut dari kalian ini sejalan apa enggak? Sejalan sih. Mungkin ada yang kurang pas Bu ini. Gak ada sih. Nggak ada. Iya, sejalan. Iya. Oke. Jadi kalian bersedia ya untuk terus mengikuti konseling kelompok ini? Bersedia. Alhamdulillah. Mbak Bilkis, kenapa? Kenapa Mbak Bilkis? Enggak, Bunda. Kok ngelamun? Oke. Setelah kalian tadi bersedia untuk mengikuti konseling kelompok ini dengan keinginan sendiri, sekarang saya ingin bertanya, apa sih harapan keberhasilan kalian di konseling kelompok ini? Mbak Dia dulu. Tadi ngelamun. Harapannya selesai dari konseling ini, saya pengen ini ya, udah bisa bagaimana cara mengambil keputusan buat ini semester ini gitu, dan tentunya sih mau manajemen waktu ya biar efektif dan bisa menyelesaikan semua tugas yang udah diberikan gitu. Terus Mbak Nunu? Kalau saya sih ya seperti yang saya katakan tadi, harapan saya tuh tidak gampang ke distract gitu ketika lagi belajar. Biasanya ke distrik apa Mbak? Biasa HP. Penyakitnya anak Gen Z. Iya, bener real. Mbak Bilkis? Ya, ini sih Bu, kayak pengen mengelola waktu. Kan kegiatannya juga banyak ya Bu, semester 6 ini. Jadi ya bisa lah manajemen sebaik-baiknya. Tapi ikut itu nggak, selain kuliah mungkin ikut kegiatan atau Kegiatan di rumah Bu. di rumah. Oke. Mbak Karina? Sama sih Bu, kayak teman-teman mungkin keluar dari sini itu lebih kayak terarah gitu, lebih mau ngerjain yang mana dulu, soalnya kan di semester akhir ini bener-bener banyak ya tugasnya. Semangat ya. Saling support kalau bisa. Oke. Terus saya sudah tahu tentang harapan keberhasilan kalian di konseling kelompok ini. Saya juga berharap dengan konsistennya kalian ikut konseling kelompok ini dan ikut serta bekerja sama di sini, kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Oke, untuk selanjutnya di konseling kelompok ini itu kita ada 2 macam pertemuan. Jadi namanya itu konseling kelompok tertutup sama terbuka. Nah, bedanya kalau konseling kelompok tertutup itu dari awal sampai akhir nanti itu ya cuma kalian aja. Jadi tetap anggotanya orang 4 ini. Nah, terus seandainya kalian itu di pertemuan ketiga konseling kelompok, kemudian kalian udah ngerasa masalahnya selesai, nah kalian tuh harus tetap ikut untuk menyelesaikan masalahnya teman yang lain gitu. Itu konseling tertutup. Kalau terbuka itu nanti dari awal sampai akhir bisa berubah-ubah. Artinya kalau misalnya kalian merasa masalahnya udah selesai nih, kalian boleh untuk meninggalkan konseling kelompok. Nah, nanti kalau misalnya ada peserta baru yang ingin bergabung, itu juga boleh seperti itu. Nah, sekarang kita buat kesepakatan mau yang konseling kelompok tertutup atau terbuka. Kalau dari saya sih tertutup sih Bu, karena kan lebih nyamannya dari awal hingga akhir itu orangnya ini aja gitu Bu. Jadi kayak ya udah percaya sama mereka ini, jadi nggak kayak bocor gitu loh Bu, takutnya itu gitu.
Oke, kalau Kalau saya terbuka Bu. kenapa terbuka? Iya, karena ini Bu, kalau misal salah satu dari kita ini kayak mungkin sudah menyelesaikan permasalahannya, kayak sudah cukup gitu Bu, dan sudah menerima informasi yang cukup, mungkin bisa ini sih Bu, meninggalkan kelompok ini. Jadi nggak sampai akhir pertemuan ini gitu. Oke. Kalau Mbak Nunung, Saya sama kayak Karina, mau yang tertutup. kenapa? Menurut saya sih lebih ke asas kerahasiaannya juga terjaga. Oke. Kalau Mbak Dia, Kalau saya sih pilih yang tertutup sih Bu, karena saya kan apa ya, cuma nyamannya sama orang-orang ini aja. Nanti kalau ganti orang lagi kan beradaptasi lagi gitu, saya kan nggak bisa beradaptasi gitu. oh gitu. Oke. Nah, Mbak Nunung, Mbak Karina sama Mbak Dia ini memilih untuk tertutup. Mbak siapa? Mbak Bilkis itu memilih untuk terbuka. Nah, sekarang nanti kesepakatan ini tetap ada di tangan kalian ya. Oke. Nah, Mbak Bilkis kan tadi pilihnya terbuka, sedangkan teman-temannya tertutup. Mungkin ada itu sih alasan yang kuat buat Mbak Bilkis ini memilih terbuka. Selain itu tadi. Ya kalau saya ya itu aja sih Bu, kayak misal kita udah menyelesaikan permasalahan kita sendiri waktu sesi konseling gitu, terus kayak misalnya udah dirasa cukup, jadi kan kita nggak perlu sampai mengikuti pertemuan akhir gitu, jadi ya bisa langsung keluar gitu sih Bu. Oke, jadi tiga temannya Mbak Bilkis ini kan memilih untuk tertutup, sedangkan Mbak Bilkis memilih untuk terbuka. Nah, di sesi konseling ini kan konsepnya kita itu kayak kerjasama gitu loh, saling tolong menolong. Nah, kalau misalnya nih, Mbak Bilkis keluar, nah kalau dari mereka ini masih butuh pertolongan dari Mbak Bilkis gimana? Artinya kan gimana ya, kalau kita kan juga ya nggak apa-apa sebenarnya kalau Mbak Bilkis itu milihnya terbuka, mungkin karena bosen Bu nanti kalau misalnya sampai terakhir gitu, tapi mungkin kita bisa kayak saling belajar gitu. Gimana? Jadi yang tertutup aja. Yakin? Iya ya. Apa ikhlas ya, rela ya? Iya Bu, ikhlas. Oke. Gimana teman-teman? Mungkin kalian bisa ngasih pendapatnya kenapa kok Mbak Bilkis itu memilih terbuka gitu. Ada sih. Dibuatkan lagi maksudnya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa mengungkapkan pendapatnya kenapa Mbak Bilkis harus memilih tertutup. Jadi saya Ya, boleh. oke. Kenapa saya milih tertutup ya Mbak Bilkis? Jadi tujuannya kan kita konseling kelompok. Jadi kan dalam konseling kelompok tertutup kan orangnya sama aja kan ya. Dan juga itu apa ya, biar kita saling sama-sama nge-keep ini permasalahannya kita gitu, walaupun permasalahannya itu mungkin Mbak Bilkis ini udah selesai duluan, tapi Mbak Bilkis ini bisa bantu kita gitu, ngasih pendapat, atau mungkin Mbak Bilkis punya apa ya, punya gambaran lain gitu buat menyelesaikan permasalahannya yang lain, mungkin ya gitu, buat pelajaran aja sih gitu. Iya. Yang lain? Sama sih Bu, mungkin permasalahannya Mbak Nunung yang dibahas, tapi Mbak Bilkis itu belum ngeh kalau ternyata permasalahan itu juga mengganggu, kan mungkin bisa belajar juga dari permasalahan Mbak Nunung atau teman-teman yang lain gitu. Oke. Mbak Nunung? Sama sih. Sama aja. Iya. Oke. Gimana Mbak Bilkis? Iya, ya udah Bu, tertutup aja. Oke. Kita sepakati ya, kita konseling kelompok tertutup. Oke, untuk selanjutnya setelah kita sepakati tentang pertemuan konseling kelompok tertutup, selanjutnya kita sepakati terkait kita ini mau setiap minggu itu berapa kali pertemuannya. Tuh, sesuai dengan jadwal kalian. Gimana, teman-teman? Mungkin di 1 minggu 1 kali sih Bu. Soalnya kan kita kan ya
sibuk juga gitu, biar gimana ya, lebih ke fokusnya gitu loh Bu, dibagi-bagi gitu, biar santai juga melakukan konselingnya, nggak keburu-buru sama acara-acara yang lain gitu. Oke. Terus coba Saya juga sih, kalau menurut saya sih 1 minggu 1 kali aja. Soalnya kan juga butuh apa ya, butuh jeda gitu buat kuliah gitu. Kan apalagi kan semester ini tuh lagi padat-padatnya gitu. oke. Padat-padatnya jadwal, padat-padatnya pikiran. Iya. Betul Bu. Ya, oke. Yang lain Mbak Bilkis, Mbak Nur? Kalau saya sih lebih baik 1 minggu 1 kali sih Bu. Soalnya saya juga anak rantau. Oh iya. Oke. Kalau Mbak Bilkis, Setuju Bu sama yang lainnya, seminggu sekali. 1 minggu 1 kali. Iya. Oke. Berarti ini sepakat ya, 1 minggu 1 kali. Sepakat. Oke. Di hari apa? Kalau Senin, Selasa, Rabu nggak mungkin kalian. Iya. Fix nggak Iya. mungkin. Betul Bu. Mungkin di hari Jumat sih. Jumat. Jumat, iya. Iya Bu. Nah, yang lain, yang lain. ini lebih longgar gitu waktunya. Kita kelas mungkin sampai jam 10-an tuh udah selesai. Kalau saya sih hari Kamis. Kamis. Iya. Kalau saya sama sih Bu, di Jumat, tapi mungkin habis salat Jumat sih Bu, Oh. biar lebih santai gitu. Kenapa hari Kamis Mbak Nenong? Ini soalnya kan saya tuh hari Jumat tuh saya langsung pulang ke rumah. Langsung pulang ke rumah. Iya, soalnya kan saya anak rantau juga, jadi pengen cepet-cepet pulang lah gitu. Oke. Biasanya kalau misalnya semua aku lupa untuk kebaran sendiri. Biasanya kalau pulang itu Mbak Nurul di jam berapa? Gitu. Jadi pas Sore atau siang gitu. Biasanya kalau pulang hari Jumat itu biasanya jam berapa? Pulang ke rumah? Kadang selesai kelas sih. Selesai kelas Iya. langsung. Iya. Oh, kalau misalnya diundur maksudnya kayak sore atau gitu, kenapa? Iya, nggak apa-apa sih. Sekarang juga itu kan Bu, musimnya tuh rada-rada nggak jelas gitu. Kadang tiba-tiba hujan, kadang tiba-tiba panas. Jadi biasanya yang dominan hujannya itu di sore. Jadi kalau pulang sore tuh saya kayak nggak bisa. Soalnya mesti kehujanan dan lumayan jauh perjalanannya melewati jembatan Suramadu. Oh iya. Blok M. Yes, betul Ibu. Oke. Kalau di hari Kamis Mbak Nunung selesai kuliahnya jam 10:30. 10:30. Iya. Nah, kalau misalnya ambil hari Kamis maunya jam berapa? Iya, siang mungkin jam 1. Jam 1. Iya. Yakin? Oke. Teman-teman gimana nih? Mbak Nunung ini pilihnya hari Kamis jam 1. Kalau saya sih kalau di hari Kamis nggak bisa sih Bu, soalnya bener-bener padat ya, bisanya di Jumat sama Sabtu. Kalau Minggu kan mungkin buat istirahat gitu. Iya, kalau saya sih sama hari Kamis kan lagi padat-padatnya gitu. Biasanya kalau hari yang rada longgar itu hari Jumat gitu. Jumat. Mobilnya juga Iya Bu, soalnya Kamis kita dapat matkul yang agak berat, jadi ya capek gitu Bu, udah capek, jadi udah pengen istirahat langsung pulang gitu sih Bu kalau hari Kamis. biasanya kan kalian ini semester 6 ya? Udah mulai Iya. bimbingan kan? Iya. Nah, itu biasanya hari apa kalau bimbingan? Nggak mesti. Rabu Kamis. Nggak mesti. Rabu Mesti Bu, Kamis. sih Bu. Iya. Kalau Mbak Nunung Rabu Kamis. Iya, Berarti- tapi kadang Kamisnya itu online, Rabunya itu luring. Gimana Mbak Nunung? Ini teman-temannya pada milih hari Jumat. Tadi kan Mbak Karina bilang habis Jumatan ya? Iya Bu, betul. Jam 1. Iya jam 1. Kalau Mbak Bilkis tadi bilangnya Jam 10 jam habis 10 kelas. habis kelas. Nah, mungkin kita bisa ambil di jam itu, misal jam 10 sampai jam 11 kan. Ini cewek-cewek aja toh. Iya. Kayak Jumatan kan. Iya. Nah, mungkin kita bisa ambil di
jam 10 sampai jam 11 atau setengah 11 sampai jam setengah 12, 1 jam. Itu gimana teman-teman? Iya, Saya setuju ya. Boleh sih Bi, kok Iya. masih di hari Jumat sih masih Iya. bebas. Nah jadi Mbak Nunun nanti bisa tetap pulangnya itu siang, pas waktu panas-panasnya gitu. Iya, iya, iya. Ya boleh Bu, yang penting nggak sampai sore aja sih kalau saya. Soalnya di Madura itu ya cuacanya nggak tentu. Paham. Terus untuk waktunya berarti kita ambil di jam setengah 11. Iya boleh. Oke, jam setengah 11 sampai jam setengah 12 ya. Iya. Nah, untuk setiap pertemuannya kita mau 30 menit atau 45 menit. Kalau standarnya 45 menit. Mungkin 45 menit sih Bu. Iya, sama. Iya. Iya. 45 menit. Sepakat ya? Sepakat. Hari Jumat, satu kali pertemuan di satu minggu itu hari Jumat, terus jam setengah 11. Ya. Nanti sampai jam setengah Jam 12. 12. Oke. Kalau untuk tempatnya nanti kita fleksibel aja. Kita nanti bisa nyari tempat ya buat konseling kelompok. Oke, nah untuk selanjutnya nanti kan kita akan membahas masalah ya. Nah pasti kan kita juga saling sharing gitu loh. Nah ini kita bikin kesepakatan kayak semacam itu sih peraturan. Gimana nanti kita menyikapi, gimana nanti kita mau berpendapat, itu kan harus sopan gitu. Kalau misalnya kita saut-sautan kan nanti jadinya malah kayak debat, apalagi cewek sama cewek kan nggak mau kalah. Iya, real. Iya. Nah ini gimana? Kalian pengennya itu yang kayak gimana? Biar kalian itu sama-sama enjoy nanti. Gimana Mbak Nuna? Mungkin kalau menurut saya ya setiap mau ngomong atau memberi pendapat mungkin lebih baik mengacungkan tangan tanpa nerobos perkataan langsung nerobos gitu Bu, kayak kan itu kesannya nggak sopan gitu. Iya. Oke, berarti mengacungkan tangan. Iya. Kalau dari yang lain? Sama sih Bu, mengacungkan tangan sama lebih ke empati aja. Kadang kan kalau ya di usia gini kan kayak adu nasib gitu loh, bukan itu. Ya kita cerita terus kadang bilangnya ya mending kamu gitu. Nah kayak gitu sih Bu. Iya. Jadi kan kita kayak ya semua orang kan punya masalah. Kenapa Iya. harus dibandingin sama masalahnya kamu sendiri gitu kan? Biar lebih enak aja kita Iya, biar saling ceritanya. mengerti gitu ya. Iya. Oke. Berarti acungkan tangan. Terus kemudian langsung izin gitu. Iya boleh Bu. Kalau Mbak Bilkis gimana? Ini Bu, kalau mengenai ini sih, kayak masuknya kan jam setengah 11 ya. Mungkin bisa datang 10 menit, 5 menit sebelum setengah 11 gitu, biar enak aja Bu, nggak saling tunggu-tungguan. Takutnya nanti tambah molor, kan kasihan Mbak Nunu kalau pulangnya ke sorean nanti. Oke. Iya Mbak Dia, silakan. Kalau saya sih, kita kan konseling kelompok berempat nih. Jadi saya minta tolong kalau ada kayak sesuatu yang dibagikan dalam konseling kelompok ini, maupun seperti cerita kita atau data diri kita atau rahasia pribadi, jangan sampai itu bocor ke mulut orang lain yang di luar konseling kelompok ini. Oke. Berarti kita kembali lagi ke asas kerahasiaan ya. Iya. Kita sepakati untuk masalahnya di sini, berarti selesainya juga di sini. Iya. Iya. Oke. Tadi yang sudah kita sepakati apa aja coba? Datangnya mungkin Bu. Datanya Iya, molor. 15 menit sebelum Iya. dimulai. Iya. Terus kemudian Mengajukan tangan, mengajukan tangan. empati, dan Menjaga rahasia. Iya. Terkait pertemuannya satu kali Satu Satu kali. kali. Satu minggu, minggu, satu terus kali. di Di hari hari Jumat Jumat, jamnya di setengah 11 sampai jam 12. Jam setengah 12. Oke, biar nggak bosen kita main game dulu yuk. Boleh. Kita main clue ya. Iya. Clue-nya itu buka itu open, tutup itu close. Mm.
buka itu open, tutup itu close. Kalau kursi itu open, lem itu close. Iya. Tahu? Tahu. Oke, tak ulangi lagi ya. Jadi clue-nya itu buka itu open, tutup itu close. Kalau tas itu open, asam itu close. Berarti kalau karet Open. Oke. Kalau saklar, Open. kalau pisau, Open. kalau ayam. Close. Oke, tepuk tangan semua. Kurang ibu. Masih kurang. Iya. Yang cepat, yang cepat. Yang cepat. Oke, kalau jarum, Close. HP, Open. tusuk, Open. pentol, Open. batagor, Open. mie ayam. Close. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk pembahasan masalah. Jadi sesuai dengan tujuan kita di sini, nanti kita akan menceritakan apa yang kita alami, gitu ya. Terus kita selesaikan bersama-sama. Nah, untuk sekarang saya pengen tahu sedikit aja, singkat aja masalah kalian sekarang yang kalian hadapi. Siapa dulu nih? Saya boleh. Jadi yang saya katakan tadi, saya itu orangnya setiap mau mengerjakan tugas, saya itu orangnya gampang ke distract. Entah itu ke distract gara-gara notifikasi atau kayak ada yang nelpon gitu. Nah itu setelah ada notif, nah itu tuh langsung saya ke distract, terus gak melanjutkan tugas yang saya kerjakan tadi itu. Gitu. Jadi, Berarti kalau udah ada laptop nih misalnya, Hmm. terus ada notifikasi cenderung ditinggal laptopnya. Iya. Kayak langsung, aduh siapa ini ya yang Oh, WA gitu. Oke. dan langsung ditinggalin gitu. Oh, iya. Terus selanjutnya, Kalau saya sih saya tuh bingung aja sih Bu buat harus memulai memulai mengerjakan tugas yang mana dulu gitu buat ngatur waktu. Bukan karena ngatur waktu sih, keinginan saya itu harus ngerjakan yang mana dulu nih, kan banyak gitu ya. Jadinya tuh malah ketinggalan semua gitu, malah nggak dikerjain gara-gara nggak tahu yang harus dimulai itu yang mana gitu. oke, saking banyaknya ya. Iya. Kalau saya sih ini sih Bu, kayak keteteran banget gitu loh Bu, apalagi kan kalau bimbingan gitu kan. Nah kayak semisal habis ngerjain bimbingan terus ada tugas lagi dari matkul lain, revisi gitu loh Bu. Jadi kayak ya Allah bingung mau ngerjain yang mana dulu, soalnya sama-sama penting gitu kan Bu. Nggak mungkin juga ngerjainnya itu mepet waktu, nanti hasilnya juga pasti kan nggak maksimal gitu Bu. Jadi kayak bingung dimulai dari mana dulu, terus nanti kalau dikerjain ini dulu takutnya ini kayak lebih sulit kayak gitu-gitu sih Bu. Berarti hampir sama kayak Mbak Dia. Iya. Iya. Kalau Mbak Bilkis, Saya juga hampir sama kayak Mbak Karina sama Mbak Dia, bukan semester 6 ini udah mulai padat-padatnya dan saya juga ikut kegiatan di rumah, jadi ya bingung aja gitu Bu. mana yang harus diutamain? Iya betul. Iya. Oke. Nah, dari beberapa masalah yang sudah kalian spoiler nih, kalau menurut kalian mana sih yang urgent banget gitu loh, yang mau diselesain dulu? Kalau menurut kalian? Kalau menurut saya sih kayaknya permasalahan Mbak Nunung sih Bu, soalnya kan kita juga ngalamin Iya, itu sih Bu, iya. sama sih Bu, ngalamin itu juga, tapi mungkin nggak yang ke distract banget, tapi ya itu perlu dikurangin juga sih Bu, Iya, buat kan nggak iya. menghambat kita mengerjakan Iya. juga sih Bu. Betul. Gitu sih kalau Berarti menurut saya. salah satu faktor kalian bingung mau ngerjain itu juga dari Iya, distract itu. ada. Ada juga. kayaknya sih Bu, apalagi kalau udah masuk ke notif TikTok ya Bu. Iya. Ya udah harus scroll itu Bu, nggak berhenti. Ya, oke. Gen Z ya emang.
Iya sih Bu. Ya. Berarti kalian maunya sepakatnya masalahnya Mbak Nunung yang dibahas. Iya, Iya, boleh Tapi kita Bu. bisa tanyakan ke Mbak Nunung dulu. Iya, Mbak Nunung bersedia nggak kalau masalahnya dibahas dulu? Boleh, biar saya juga cepat terselesaikan masalah saya ini tuh. Tapi sebelumnya sudah pernah kayak nyoba gitu? Apa Pernah. terus gagal? Iya, oke. Kalian sepakati untuk masalahnya Mbak Nunung dibahas. Oke. Iya. Sekarang Bisa cerita. sekarang Mbak Nunung boleh menceritakan lebih detail masalahnya. Oke. Jadi saya kan setiap mau mengerjakan tugas, entah itu di laptop atau di mana. Nah, itu kan saya mestinya awal-awal tuh saya fokus, emang bener-bener fokus. Tapi setiap ada notif tuh saya langsung kayak setan tuh merasa, duh, aku langsung ngambil HP gitu loh Bu, kayak ada yang ngebisikin gitu loh. Jadi saya langsung ke distract, terus ya udah lanjut itu lihat siapa notifikasinya. Nah, saya tuh awalnya cuman mau lihat kan siapa, tapi lama-lama tuh kayak berlanjut ke lihat IG lah, ke TikTok. Nah, seperti itu Bu. Jadi tugas ini tuh saya langsung ke distract gitu. Jadi malah kayak menunda-nunda tugas gitu. Oke, dari ceritanya Mbak Nunung tadi ya, yang katanya kalau misalnya ngerjain tugas itu awalnya fokus, terus kemudian ke distract sama HP tuh. Nah, jadi keinginan terbesarnya Mbak Nunung ini setelah bercerita tadi ya, apa sih? Keinginan saya ya saya katakan tadi ya itu Bu, saya pengen nggak ke distract sama HP saya gitu loh. Nggak ke distract sama HP pas waktu Iya, ngerjain tugas. pengen bener-bener fokus gitu loh Bu, biar tugasnya juga cepet selesai tanpa kayak, kan biasanya kalau ke distract saya tuh langsung gampang, kan masih ada waktu berapa jam lagi ya, gampang kayak disepelein gitu loh Bu. Oke, tadi kan udah sempet tak singgung ya, kalau sudah pernah nyoba nggak gitu. Iya. Terus katanya gagal. Nah itu apa sih yang Mbak Nunung lakuin? Kalau Pernah saya tuh mencoba, nah di pas posisinya itu deadline-nya emang masih lama. Nah saya tuh kayak ya udah fokus, tapi setelah itu tuh ada notif apa telepon gitu loh Bu. Nah saya langsung angkat kan, refleks gitu, tak angkat. Tapi pas sudah saya angkat tuh saya malah buka WA terus menjalar ke yang lain gitu. Oke. Berarti tadi mencoba untuk mencegahnya itu cuma fokus aja, coba fokus. Iya, Tetap HP-nya nyala iya, di sampingnya. iya. Kadang udah nyoba sambil ngecas kan HP-nya biar enak itu loh Bu. Nah saya tetap HP walaupun dicas tetap saya mainin gitu loh Bu. Seharusnya kan ya udah kalau HP dicas ya udah gak usah dimainin gitu loh. Pengennya saya tuh begitu. Oke. Nah, selain berusaha untuk mengecas HP, apa ada lagi yang dilakuin? Gak ada sih Bu. Ada cuma itu Iya aja. cuman ya udah ditaruh HP-nya aja sama dicas itu. Oke. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya kalian di posisinya Mbak Nunung, apa yang akan kalian lakukan untuk apa ya? Istilahnya biar nggak ke distract gitu. Kalau saya sih ini sih Bu, lebih matiin notif, jadi di silent HP-nya dan nggak berdekatan sama kita kalau lagi nugas. Jadi kan misal ada laptop di sini, mungkin ditaruh di tempat lain, HP-nya dicas di tempat lain sambil di silent gitu sih Bu. Oke. Sebelumnya saya mengingatkan ya, kita kan sudah sepakat kalau mau menyampaikan pendapat, Oh, ajukan iya. tangan dulu. Oke. Tadi gimana? Jadi Di silent. Silent. Oh, gitu. Yang lain? Kalau saya sih dimatiin powernya ya Bu. Kalau misal
dimatiin notifikasi sama digest aja sih. Kadang-kadang juga walaupun nggak ada notif itu kita masih buka gitu loh. Jadi mendingan memang dimatiin daya, bener-bener mati itu handphone. Lalu kita jauhin dari kita gitu. Terus fokus buat ngerjain gitu. Oke, dijauhkan dari kita. Setan gepeng dijauhkan. Iya, sama sih Bu. Kalau saya itu biasanya itu benar sih kata Mbak Dia. Kalau mungkin hanya dimatikan notifnya itu kayak pengen aja gitu loh Bu ngebuka HP. Paling ya dimatikan daya sama dijauhin aja sih Bu. Tapi kadang itu pun kayak Tutup ya. iya masih kayak pengen dibuka gitu loh Bu. Tapi ya sebisa mungkin sih nggak dibuka sih Bu, buat tetap fokus ke laptop tadi buat belajar gitu sih Bu. Oke. Kalau Mbak Nunung, saya tanya ya sekarang. Kan kalau di laptop itu banyak sekali akses untuk istilahnya kayak duplikat dari HP. WA, TikTok, YouTube, itu kan juga ada di laptop. Iya. Itu juga pernah nggak ngalamin kayak gitu? Maksudnya kayak distract-nya itu selain buka laptop buat tugas, itu juga buka dari laptop itu loh, buka YouTube atau yang lain. Enggak sih kalau di laptop Bu, soalnya saya tuh kalau di laptop ya udah kalau ngerjain tugas buka YouTube buat setel lagu sama ya udah ngerjain tugas gitu. Gak pernah ke distract kayak kalau mungkin pun itu WA, saya tuh gak terlalu kayak di HP gitu loh Bu pegangnya itu. Kalau teman-teman yang lain juga gitu nggak? Sama sih Bu. Iya, kalau saya sih kalau di laptop itu buat ngerjain tugas aja sih Bu. Paling kalau duplikat ya buat WA aja, mungkin buat ngirim file udah sih itu aja. Kalau untuk buka YouTube atau TikTok di laptop enggak sih saya. Soalnya kalau saya ngerjakan itu harus kayak yang tenang gitu loh Bu, nggak bisa kayak sambil dengerin musik atau podcast, itu saya nggak bisa. Nanti malah dengerin musik itu aja, nggak ngerjain gitu. Oke. Kalau Mbak Dia juga gitu. Kalau saya sama kayak Mbak Nunung sih, kalau mau ngerjain itu harus dengerin musik gitu biar nggak sepi tempatnya. Tapi kalau WA sih karena di laptop itu kan WA nggak ada notifnya gitu, nggak suara notif. Jadi saya nggak terlalu buka WA yang gimana-gimana gitu. Soalnya kan kalau di laptop tuh biasanya ya keseringan kayak Mbak Karin tadi cuma ngirim-ngirim file gitu. Udah sih. Oke, Mbak Bilkis juga gitu. Iya, sama. Oke. Tadi kan Mbak Nunung juga sudah menjelaskan kalau sudah berusaha Berusaha untuk nggak gampang distract ya, dengan cara HP dicas terus kayak ya udah diabaikan tapi tetap. Oke. Nah, tadi juga sempat tanya ke teman-teman juga udah pernah ya kayak Matiin notif, Iya. matiin daya. Oke, dari usaha yang sudah Mbak Nunung lakukan kan masih belum bisa memenuhi keinginannya. Nah, apa yang akan Mbak Nunung lakukan ke depannya? Usaha apa lagi maksudnya akan Mbak Nunung lakukan? Nggak tahu ya Bu, makanya saya mengikuti konseling kelompok ini soalnya sudah berbagai cara tuh saya kayak gak mempan gitu loh Bu. Mungkin dari teman-teman bisa beri pendapat, saya gak apa-apa. Oke. Ini ganti tujuan apa aku takut nang arek. Apa di sini? Ya. Oke. Teman-teman gimana nih? Mbak Nunung minta sarannya. Silakan dia mau berpendapat, acungkan tangan. Siap Bu. Intinya Mbak Nunung, mungkin kalau dari saya sih kan tetap juga kita juga udah ngelakuin kayak ngematiin notif, ngematiin daya juga ini nggak berhasil ya Bu. Kan tadi keinginan Mbak Nunung itu buat fokus ya untuk mengerjakan, kayaknya itu lebih ke ini sih Bu. Sebenarnya itu Mbak Nunung pengen nggak sih tugasnya itu cepet-cepet selesai, jadi waktu buat main HP-nya nanti itu makin banyak juga gitu loh. Ya jadi kayaknya itu kayak bener-bener diniatkan dari hatinya Mbak Nunung sih. Iya. Jadi meskipun entah itu HP-nya nyala, notifnya nggak dimatiin, tapi kalau
dari Mbak Nunungnya sendiri ingin cepat selesai biar nggak keburu-buru, juga biar nanti hasilnya juga baik gitu. Kayaknya itu sih Bu, kayaknya ya Bu, belum nyoba juga sih. Iya. Iya. Oke, jadi aslinya keinginannya Mbak Nunung ini bukan memfokuskan diri buat ngerjain tugas, tapi pengen cepet selesai gitu. Iya. Oke, kalau Mbak Dia gimana? Izin ya Mbak Nunung. Kalau dari saya sih kan tadi Mbak Nunung kan ya benar kata Mbak Karina kalau mau cepat selesai, tapi dari hatinya Mbak Nunung ini, Mbak Nunung tuh niatannya itu Mbak Nunung udah punya kayak apa ya, tanggung jawab gitu loh buat nyelesain ini gitu loh, bukan malah kayak mundur-mundur waktunya gitu. Apakah Mbak Nunung udah punya rasa kayak tanggung jawab buat nyelesain ini, kok aku harus udah selesai nih, cepet selesai, bukan malah kayak apa kayak ya mundur-mundurin gitu. Ada sih, cuman kan saya juga ngerjainnya itu emang nggak mepet deadline, jadi sebelum kayak kurang berapa hari, nah itu yang saya kerjakan sih, makanya saya gampang distract. Tapi pas kayak mepet deadline, saya bener-bener fokus ngerjainnya Bu. Oke, kalau Mbak Nunung ngerjainnya mepet deadline, menurutnya Mbak Nunung itu maksimal nggak? Nggak maksimal, soalnya Iya. mepet-mepet. Iya. Oke, Mbak Nunung kan udah tahu ya kalau misalnya ngerjainnya mepet deadline itu nggak maksimal hasilnya. Iya. Nah, nggak mungkin kan Mbak Nunung mau seterusnya sampai semester akhir ngerjain tugas itu mepet deadline terus, dan hasilnya juga nggak maksimal juga. Nah, gimana? Tadi kan tujuannya Mbak Nunung kan awalnya kan kepingin memfokuskan untuk ngerjain tugas. Nah, gimana kalau misalnya tujuannya itu diarahin ke kepingin cepet selesai gitu tugasnya. Jadinya kan kalau misalnya cepet selesai nanti waktu main HP-nya juga banyak gitu. Iya. Boleh sih Bu. Soalnya emang dari saya sendiri kan kayak mengentengkan gitu loh Bu. Oke, jadi tujuannya cepet selesai Iya. tugasnya. Iya. Oke, kalau menurut Mbak Nunung, usaha apa yang bisa Mbak Nunung lakukan agar keinginannya Mbak Nunung untuk cepat-cepat selesai ngerjain tugasnya itu apa? Mungkin yang Ibu katakan tadi, saya kayak bilang kepada diri saya sendiri untuk ayo kamu bisa mengerjakan ini dengan secepatnya gitu. Oke, mensupport diri sendiri. Iya. Yakin bisa. Yakin. Kalau dari teman-teman gimana? Izin ya Bu. Mungkin kalau mensupport diri sendiri sih kayaknya nggak bisa sih Bu. Soalnya ya saya pernah ya melakukan itu Bu, kayak ayo kenapa sih males, temenmu lo udah ngerjain tapi tetap aja sih Bu ke distract. Beneran Bu. Terus habis itu tetap ke distract ya, tetap scroll. Jadi kayaknya ya yang bakal efisien itu ini sih Bu, kayak segera melakukannya gitu loh Bu. Kayak ada tugas ya udah langsung dikerjakan, jadi HP-nya itu dihiraukan, jadi benar-benar dari hatinya gitu loh Bu, pengen cepet selesai, pengen hasilnya itu nanti biar maksimal. Kan Mbak Nuna tadi bilang ya, kalau mengerjakan mepet itu nggak maksimal, pasti sih, soalnya kan keburu-buru waktu juga, makanya itu dikerjakan cepet-cepet biar nggak mepet deadline, biar hasilnya nanti juga maksimal. Kalau ada revisian atau ada yang kurang nanti kan masih bisa ditambahin buat belajar lagi, kayak gitu sih Bu. Berarti awalnya kita harus maksakan diri dulu ya, Iya, baru nanti bisa betul, terbiasa. Soalnya kalau memang masalah seperti itu, kalau kita nggak maksa dari diri kita sendiri itu nggak akan bisa selesai gitu. Iya. Kalau Mbak Wilkis gimana? Kalau menurut saya ya Bu, kayak emang ada niatan dulu sebelum mengerjakan itu, fokus kita itu apa, tujuan kita itu apa, balik lagi kayak tujuannya Mbak Nunung tadi, pengen mengerjakan ini buat apa. Kalau pengen biar cepet selesai ya harus dikerjain, harus benar dikerjain, dan
apa ya, mikirnya tuh nanti kalau kita ngerjain sekarang mungkin lebih banyak waktunya untuk bermain atau scroll Iya. sosmed lainnya tuh bisa nanti dan bakal bisa lama gak ada tanggungan di belakangnya gitu sih Bu. Oke. Oke. Terus Mbak Dia, Kalau saya sih sama kayak mereka berdua ya Bu Kak. Kayak apa ya? Kita harus sesegera mungkin buat nyelesain ini tadi gitu. Buat kayak apa? Buat di pikiran kita itu habis nyelesain ini tuh aku punya lebih banyak waktu gitu, lebih baik kita itu kesusahan di awal daripada kita tuh kesusahan di akhir gitu. oke, jadi intinya kita itu harus bisa ya maksa diri. Iya. Awalnya harus terpaksa dulu, jadi nanti terbiasa. Iya, Tuh. Kalau menurut Mbak Nunung gimana? Mungkin ada usaha lain yang menurut Mbak Nunung ini menurut saya lebih bisa saya lakuin Bu gitu dari teman-teman, gimana? Kalau menurut saya sih, kalau dari saya sendiri sih nggak ada. Tapi untuk masukan teman-teman ini mungkin saya akan mencobanya gitu. Mencobanya itu mulai kapan? Dari pulang konseling ini. Yakin? Iya, yakin. Oke. Sanggup kan buat ngelakuin? Sanggup sih Bu, soalnya emang semester. Mbak Nunung menyanggupi ya buat melakukan usaha itu tadi Iya, yang apa namanya cepet-cepet gitu, kayak maksakan diri buat ngerjain tugasnya biar cepat selesai. iya. Nah, kalau misalnya usaha itu nggak bisa dilakuin, maksudnya Mbak Nunung nggak apa ya, kayak pas waktunya itu hari hanya itu nggak bisa ya aku gitu, gimana? Karena ini belum mencoba ya Bu, mungkin saya mau mencoba terlebih dahulu untuk pulang dari konseling kelompok ini. Soalnya kan nanti kan kita ada pertemuan lagi kan, mungkin saya akan membahas di pertemuan berikutnya terkait yang sudah saya lakukan ini udah efektif apa belum gitu. Oke, berarti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Iya. Gimana nanti perkembangannya Mbak Nunung, terus ini ada kemajuan atau enggak ya. Iya. Oke. Sepertinya untuk sesi konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk kesepakatannya tadi ya. Iya, Ibu. Diingat-ingat. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti tempatnya ditentuin lewat grup WA aja ya nanti. Boleh, boleh. Oke. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.